Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jemaah kajian ba'da zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah, hari ini di siang hari ini di sela-sela aktivitas kita masih bisa menyempatkan diri untuk mengikuti mudzakkaratul ilmi, mempelajari ilmu faraid. Ya. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang pembahasan ahli waris. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang jalur ahli waris, ya, di mana dalam fikih faraid atau syariat Islam bahwa ahli waris itu bukan hanya pasangan atau keturunan ke bawah, tapi juga ada usul, yaitu ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Kemudian ada furu, yaitu ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian juga ada yang disebut dengan hawashi atau ahli waris ke samping, ya. Ada saudara, bahkan saudara itu bukan hanya saudara kandung, tapi juga saudara tiri, itu juga termasuk bagian daripada ahli waris. Kemudian juga keponakan, kemudian paman dan sepupu, ya. Nah, kita akan elaborasikan lebih detail masing-masing ahli waris, ya, yang ada 25 pihak, 15 dari kalangan laki-laki, 10 ahli waris perempuan. 25 ahli waris ini disebutkan dalam nas atau teks syariat, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang 10 itu disebutkan dalam Al-Quran, sisanya 15 itu disebutkan dalam hadis. Yang 25 itu terdiri dari 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan. Kita sebut pihak, ya, jadi 25 pihak ahli waris, karena satu pihak ahli waris boleh jadi orangnya lebih dari satu. Misalnya pihak anak, ya, anak laki-laki, boleh jadi orang tua punya lebih dari satu anak laki-laki, tapi dalam satu pihak yang sama, yaitu pihak ahli waris anak laki-laki. Kemudian daftar ahli waris yang akan kita bahas ini harus selalu berdasarkan POV atau sudut pandang dari almarhum. Jangan berdasarkan sudut pandang kita sebagai orang yang bertanya misalnya. Karena kadang-kadang ketika ada seorang bertanya tentang masalah ahli waris, minta dihitungkan siapa ahli warisnya, kemudian berapa bagian masing-masing, itu kadang-kadang kecampur-campur dengan sudut pandang si penanya ini. Ya, misalnya, Ustadz, saya punya bapak gitu, kemudian yang dia meninggalkan 2 saudara itu. Nah, 2 saudara ini, 2 saudaranya siapa gitu? Nah, 2 saudara itu harus berdasarkan, ya, maksudnya penyebutannya itu harus berdasarkan POV dari si almarhum. Nah, ternyata 2 saudara maksudnya 2 saudaranya dia, 2 saudaranya penanya gitu kan. Artinya nanti jawabannya bisa salah gitu, karena yang ditanya itu boleh jadi menyangka 2 saudaranya almarhum. Ternyata maksudnya adalah 2 saudaranya si penanya. Berarti kan kalau dari sisi almarhum, 2 saudaranya penanya itu bukan saudaranya almarhum, berarti siapanya? Ya, anaknya almarhum berarti. Nah, maka jangan dibahasakan meninggalkan 2 saudara, tapi 2 anak misalnya, atau 2 anak laki-laki. Karena nanti jawabannya pasti akan jadi beda, jadi salah, karena penyebutan pihak ahli warisnya itu berdasarkan sudut pandang penanya, ya. Maka harus dari sudut pandang almarhum, ya. Yang ditinggalkan itu kepada almarhum, dia status nasabnya sebagai apa? Jangan dari sudut pandang penanyanya gitu, ya. Oke, maka dari sisi laki-laki ada 15 ahli waris yang ditetapkan oleh syariat. Yang pertama tentu anak laki-laki, ya. Tapi sebelumnya dari 25 itu, ya, yang
ahli waris yang pasti dapat itu kan hanya 6 pihak. Ya, selebihnya berarti 25 kurangi 6 berapa tuh Pak? 19 ya. 19 ahli waris yang lain itu hanya berstatus sebagai potensial atau ahli waris potensial karena belum tentu pasti dapat. Yang 6 itulah yang sudah pasti dapat, yaitu anak, ya, pasangan dan orang tua. Anak, pasangan, orang tua itu sudah pasti dapat tuh ahli waris yang pasti dapat. Sisanya 19 ahli waris yang lain itu adalah ahli waris potensial saja, bisa dapat bisa tidak. Nah, ahli waris yang pasti dapat itu kan cuma 6. Anak, maksudnya anak laki-laki, anak perempuan, pasangan, suami atau istri, orang tua, ayah dan ibu. Itu 6 itu sudah pasti dapat. Karena mereka adalah ahli waris, istilahnya ring satunya almarhum gitu ya. Yang paling dekat secara nasab, tidak ada yang bisa menghijab ya 6 orang ini, maka mereka berstatus ahli waris yang pasti dapat. Adapun 19 sisanya tadi itu ahli waris potensial. Semakin jauh dia secara nasab kepada almarhum, semakin kecil kemungkinan dapatnya. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang menghijabnya. Contoh misalnya saudara laki-laki dengan sepupu, itu kemungkinannya pasti lebih besar dapat saudara laki-laki. Kenapa? Sepupu itu adalah ahli waris paling jauh ya dari almarhum secara nasab. Jadi kemungkinan dapatnya itu akan semakin kecil sepupu ini. Maka disebut dengan ahli waris potensial saja gitu ya. Dia bisa dapat kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara, tidak ada ponakan, tidak ada paman, baru tuh sepupu bisa dapat. Nah, jadi dia istilahnya ahli waris nasab yang terjauh, yang kemungkinan dapatnya itu sangat kecil. Meskipun boleh jadi ya ada kemungkinan dapatnya, gitu ya. Itu dari sisi apa namanya kepastian mendapatkan warisan. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah anak laki-laki. Bahasa Arabnya ibnun, ya. Nah, kalau almarhum punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini pasti dapat warisan. Nah, tentu anak laki-laki di sini adalah anak yang memang merupakan anak biologis sekaligus anak syar'i daripada almarhum. Tidak cukup hanya anak biologis saja. Dia harus berstatus juga sebagai anak syar'i. Maksudnya apa? Anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah. Artinya anak hasil zina ya, secara biologis dia anaknya, tapi secara syar'i dia tidak dianggap sebagai anak yang sah, sehingga hubungan kewarisannya pun tidak sah juga. Ya, kalau ada orang yang punya anak dari hasil perzinahan di luar nikah, maka anak itu tidak akan mendapatkan warisan dari bapak biologisnya. Ya, dia hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Kalau ibunya meninggal, baru si anak zina ini bisa dapat. Atau kerabat dari ibu, misalnya ibunya punya ayah, kakek dari ibu, cucunya bisa bukan nenek misalnya, atau misalnya punya paman dari ibu, ya itu masih bisa dapat. Tapi kalau kemudian dari ayahnya itu si anak hasil zina ini tentu tidak mendapatkan warisan, ya. Tetapi kemudian apakah dia punya hak nafkah? Anak dari hasil zina itu apakah wajib dinafkahi oleh bapak biologisnya? Nah, di sini ada istihad baru ya. Kalau dari fikih klasik, 4 mazhab sepakat mengatakan bahwa seorang bapak biologis yaitu tidak punya kewajiban nafkah atas anak di luar pernikahan gitu. Itu kalau dalam fikih klasik begitu. Tapi kemudian dalam fatwa MUI disebutkan bahwa secara fikih memang tidak berhak atau tidak wajib menafkahi anak biologis. Tetapi pemerintah ya boleh menetapkan takzir. Takzir itu artinya hukuman. Ya, gara-gara perzinahannya dia kan lahir seorang anak. Anak ini kan lahir tanpa dosa, Pak. Ya, gara-gara dia lahir, kemudian secara fikih dia tidak mendapatkan nafkah karena tidak ada yang wajib menafkahi dia secara apa namanya, bapaknya nggak wajib menafkahi dia karena dia bukan anak yang sah, sehingga dia lahir tanpa ada orang yang bisa menafkahinya. Nah, artinya ke nasibnya anak ini yang tidak ada yang menafkahi itu kan karena kecerobohannya dia si bapaknya, bapak biologisnya, maka berhak kemudian pemerintah menetapkan takzir, menetapkan hukuman gara-gara ente gitu kan, anak hasil zina lahir kemudian dia tidak ada menafkahi, maka pemerintah boleh memaksa ya, dalam fatwa MUI pemerintah boleh memaksa si anak atau si bapak biologis ini untuk menafkahi anaknya, meskipun secara fikih
nasabnya tidak bersambung. Ya, dia tetap dibinkan ke ibunya gitu ya. Tapi secara nafkah pemerintah boleh menetapkan apa namanya peraturan yang memaksa si bapak ini tetap wajib menafkahi anak biologisnya. Maka keluarlah putusan MK, ya, putusan MK tahun 2010 nomor 46 itu mengatakan bahwa anak yang dihasilkan di luar pernikahan yang sah itu tetap berhak menuntut hak nafkah dari bapak biologisnya. Jadi ada payung hukumnya, Pak. Misalnya ada anak hasil zina gitu ya, kan dia tentu tidak tercatat oleh negara karena tidak menikah. Kemudian anak ini terlantarkan oleh bapak biologisnya, ditelantarkan gitu ya, tidak ada yang menafkahinya. Nah, si anak hasil zina ini bisa ya secara hukum menuntut ke pengadilan gitu ya, menuntut hak nafkah dari bapak biologisnya. Nanti dibuktikan dengan apa? Kan secara catatan nikah tidak ada, dibuktikannya dengan cara misalnya hasil tes DNA misalnya. Ternyata dibuktikan gitu ya. Dia secara DNA adalah anak kandungnya si bapak itu. Maka dia berhak atas hak nafkah itu. Beberapa kali misalnya dulu sempat ada kasus siapa tuh Kiswinar ya, Mario Teguh dengan Kiswinar misalnya, ternyata hasil tes DNA-nya ternyata misalnya Mario Teguh bapaknya Kiswinar. Nah, Kiswinar itu berhak secara hukum itu menuntut hak nafkah itu, walaupun secara fikih memang tidak ada kewajiban nafkah, tapi dalam aturan negara itu bisa dituntut secara perdata gitu ya, menuntut hak nafkah dari bapak biologisnya. Nah itu secara warisan, tapi secara warisan tentu ulama sepakat bahwa anak biologis ini tidak berhak menerima warisan. Oleh karenanya diantisipasi, nah dengan cara wasiat wajibah. Pemerintah juga berhak gitu, di Indonesia berdasarkan fatwa MUI, pemerintah berhak untuk memaksa si bapak biologis ini untuk menulis surat wasiat. Karena kan nanti kalau dia meninggal, anak hasil zina ini nggak dapat warisan. Maka si bapak ini wajib menulis surat wasiat maksimal sepertiga untuk anak biologis ini. Kalau dia meninggal, si anak biologis ini masih dapat hak, yaitu berupa wasiat. Karena secara warisan nggak dapat, ya, nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya, gitu. Makanya orang kalau berzina itu ya harus banyak mikirnya, Pak. Karena dampak hukumnya akan kemana-mana, gitu. Ya akan menimbulkan kezaliman terhadap anaknya kalau tidak bisa, kalau kemudian memang anak itu kan tidak punya dosa ya, tentu anak tidak menanggung beban dosa orang tuanya gitu. Cuma kan secara hukum ada dampak hukumnya, secara warisan kemudian tidak bisa menerima hak waris, maka harus ada antisipasi dari situ. Antisipasinya berupa tadi wasiat ya, atau disebut dengan wasiat wajibah. Pemerintah berhak memaksa si orang tua ini menuliskan surat wasiat. Boleh nggak wasiat buat anak hasil di luar nikah? Boleh ya, karena wasiat itu memang dibolehkan kepada yang bukan ahli waris. Nah, kecuali kalau wasiat untuk anak yang sah, itu justru nggak boleh ya. Sebenarnya kita bahas kemarin, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sedangkan anak hasil zina, dia bukan ahli waris, sehingga berhak mendapatkan wasiat dari si bapak ini. Baik, termasuk juga anak yang berasal dari rahim yang berbeda, itu juga semuanya ahli waris. Misalnya bapaknya ini pernah nikah 2 kali dari istri yang berbeda, dia punya anak. Ya, meskipun istrinya beda, rahimnya beda, nah tentu selama dia anak kandungnya almarhum, anak yang sah dari hasil pernikahan yang sah, meskipun yang pertama nikahnya resmi, yang kedua nikahnya siri, gitu. Kan kebanyakan begitu, Pak. Ya, orang kalau poligami nikah kedua biasanya dulu ya nikahnya itu pasti siri. Kenapa? Karena kalau resmi kan susah. Ya harus minta izin dari istri yang pertama. Ya, memegang prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta izin nggak bakal dikasih. Makanya mending nikah dulu ya baru nanti minta maaf gitu. Toh nanti bisa diisbat nikahnya. Nah, sekarang ya ada KUHP terbaru ya yang berlaku Januari 2026 kemarin, bahwa poligami ilegal itu bisa dipidana. Ya, jadi hati-hati bapak-bapak di sini yang berencana gitu Pak ya. Kali-kali aja ada yang mau berencana ya, hati-hati, karena poligami ilegal yang tidak resmi itu si istri pertama kalau menuntut ya, kalau melaporkan itu bisa dipidana, ancaman pidananya 4 sampai 6 tahun penjara, Pak. Ya, hati-hati tuh ya. Maka kalau sekarang mau poligami itu harus resmi, dan syarat poligami resmi itu harus ada surat pernyataan ridho di madu dari istri yang pertama gitu.
Dan memang harusnya sih begitu idealnya. Kenapa? Karena kalau minta maaf dulu atau apa lebih baik minta maaf daripada minta izin, itu yang ada sering terjadi justru malah jadi ribut, apalagi soal warisan gitu Pak ya. Nah jadi eh, anak yang dihasilkan atau lahir dari istri yang berbeda, selama itu anak kandungnya almarhum, mau itu nikahnya siri atau resmi, yang penting sah secara agama gitu ya, maka mereka semua berhak menerima warisan. Atau misalnya istri pertama sudah dicerai, ya punya anak, lalu menikah dengan istri kedua, punya anak dari istri kedua, maka anak itu tetap sama statusnya sebagai ahli waris, walaupun istri pertamanya sudah dicerai, karena tidak ada istilah mantan anak Pak ya. Ya kalau istri kan kalau sudah mantan ya sudah ya tidak ada hak waris, tapi kalau anak selamanya menjadi ahli waris. Kemudian yang kedua cucu laki-laki. Nah cucu laki-laki dari anak laki-laki dalam bahasa Arab disebut dengan ibnul ibni ya, anak laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi ini ahli waris yang kedua dari pihak laki-laki. Dan ini berlaku ke bawah, termasuk cicitnya gitu ya. Kalau si buyut ini punya anak laki-laki, anak laki-laki ini punya anak laki-laki, cucu laki-laki ini punya anak laki-laki lagi, berarti cicit laki-laki. Selama ke atasnya laki-laki semua, ya maka cicit ini masih bisa jadi ahli waris potensial, ya kalau tidak ada yang menghijab di atasnya, gitu. Kalau misalnya anaknya sudah meninggal, cucunya sudah meninggal, ada cicitnya baru lahir, gitu ya, si buyutnya meninggal, punya harta banyak, nah nggak ada anak laki-laki yang lain, nggak ada cucu laki-laki yang lain, ya maka si cicit ini bisa dapat warisan dari buyutnya, walaupun ini kasus yang sangat jarang ya. Oke, kemudian yang ketiga ayah atau bahasa Arabnya abun ya. Nah abun ini atau ayah juga mendapatkan warisan dari almarhum anaknya dari pernikahan yang sah tentu saja ya. Kalau ayah tiri atau ayah sambung tentu nggak berhak mendapatkan warisan dari anak tirinya, dari anak bawaannya ya. Meskipun secara kemahroman dia jadi mahram Pak, tapi secara warisan nggak dapat. Contoh begini, seorang budak punya anak, atau seorang budak menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak perempuan dari suami sebelumnya. Jadi ada laki-laki nikah dengan seorang janda sudah punya anak perempuan dari suami sebelumnya. Oke, nikahlah mereka. Artinya kan si anak perempuan punya bapak sambung, punya bapak baru ya. Secara hubungan kemahroman, anak tiri dari istri ini mahram buat bapak sambungnya. Mahram mu'abbad, mahram selamanya. Artinya haram dinikahi. Jadi suatu saat misalnya ibunya cerai gitu Pak ya, ibunya cerai dengan bapak sambungnya. Nggak boleh misalnya bapak sambung ini menikahi kemudian anak dari bekas istrinya, nggak boleh. Karena sudah jadi mahram selamanya. Ya, nggak bisa misalnya bapak sambungnya bilang ke anak tirinya, anakku mau nggak kamu meneruskan perjuangan ibumu misalnya itu ya. Maksudnya gimana Pak? Nikah dengan bapak gitu, meneruskan perjuangan ibu kamu. Nah nggak boleh secara fikih ini karena sudah jadi mahram mu'abbad, mahram selamanya. Walaupun tidak ada hubungan darah, tapi karena sudah menikahi ibunya, sudah bergaul dengan ibunya, maka anaknya ini, anak tirinya menjadi mahram selamanya. Tapi tidak menjadikan dia sebagai ahli waris. Nah, kalau si bapak ini meninggal, bapak sambungnya meninggal, yang ahli waris cuma istrinya saja, ya. Tapi anak tirinya, yaitu tentu nggak dapat warisan dari bapak sambungnya, gitu. Dia dapat warisan dari bapak kandungnya, ya dari bapak kandungnya, dari suami sebelumnya dari si istri ini, gitu ya. Nah ini sering jadi masalah Pak dalam kasusnya, ya kasus faktanya di masyarakat ini sering jadi masalah. Karena kadang-kadang jadi masalah adalah ketika bapak sambung ini meninggal, si bapak sambung ini sudah punya anak dari istri sebelumnya, ya udah menikah. Nah akhirnya kadang-kadang si anak sambung ini, anak tiri ini suka mengklaim ya warisan dari bapak sambungnya. Nah, sedangkan anak-anak kandungnya karena sudah berpisah dengan ibunya, ya atau ikut ibunya, nah mereka kemudian akhirnya malah nggak dapat gitu ya. Karena si bapak sambung ini ternyata lebih dekat dengan anak tiri ketimbang anak kandungnya, karena anak kandung sudah dibawa sama ibunya dari kecil gitu ya. Nah secara warisan kan yang berhak justru anak kandungnya, walaupun secara hubungan kedekatan mungkin sudah nggak dekat lagi karena ikut ibunya gitu. Nah yang nggak dapat justru anak tirinya, walaupun secara kedekatan mungkin lebih dekat dengan anak tirinya karena serumah terus dari kecil gitu ya. Nah makanya dalam hukum waris itu sebetulnya tidak ada pengaruh soal kedekatan emosional, soal kedekatan jasa dan seterusnya, itu nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Lagi-lagi kita katakan warisan itu adalah aturan Allah.
pemberian dari Allah, bukan pemberian dari almarhum. Jadi nggak ada pengaruh soal kedekatan dengan almarhum, soal jasa kepada almarhum, itu nggak ada pengaruhnya gitu ya dalam hukum waris. Karena kalau begitu semua jadi subjektif, ya. Semua akan mengaku paling dekat kepada almarhum, semua akan mengaku paling berjasa kepada almarhum. Susah kita menilainya gitu kan. Makanya tidak ada tuh soal kedekatan, jasa, ya, dan seterusnya, itu semua tidak di pedulikan dalam masalah bagi waris. Yang penting dia sebagai secara nasab itu kepada almarhum sebagai apa gitu ya. Selama dia anak kandung, dia dapat meskipun dari kecil nggak serumah gitu ya. Selama dia anak tiri bukan anak kandung, meskipun sedekat apapun dia secara emosional ya, bahkan ketika bapak sambungnya sakit, anak tirinya yang merawat gitu ya. Nah, secara warisan, lagi-lagi secara warisan yang nggak dapat, walaupun tentu harus ada kebijaksanaan ya dari ahli waris anak-anak kandung ini, ya tentu harus ada kebijaksanaan. Misalnya dia kasih uang kerahiman kepada si anak tirinya ini, atau misalnya bapak sambung ini sebelum meninggal dia tulis wasiat dan sebagian hartanya diturunkan kepada anak sambungnya, anak tirinya. Itu kebijaksanaan yang harus ada dari seorang bapak sambung ya. Dia tahu nih kalau dia meninggal anak tirinya ini nggak bakal dapat nih, padahal dia paling berjasa pada dia. Maka dia, ya kalau tahu hukum, dia akan tulis surat wasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong sisihkan sebagian harta saya buat dia nih. Atau sebelum meninggal sudah kasih hibah. Ya bahkan ada yang sudah menghibahkan semua hartanya buat anak tirinya gitu sebelum dia meninggal. Jadi anak kandungnya nggak dapat, ya nggak masalah kan hibah. Kalau hibah kan sah. Yang penting sebelum wafat, sebelum meninggal sudah diserahkan. Nah itu jalannya yang bisa ditempuh. Tapi tidak bisa mengubah hukum waris. Karena hukum waris itu murni ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak ada kaitan dengan pertimbangan, kedekatan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ayahnya ayah atau abul abi, ya ayahnya ayah itu juga ahli warisnya almarhum, kakek berarti ya, kakek dari ayah. Yang kelima akhun syakik. Nah akhun syakik itu terjemahannya saudara laki-laki seayah seibu. Ini kalau dalam bahasa Indonesia jadi 5 kata, padahal bahasa Arabnya cuma 2 kata, akhun syakik. Nah karena bahasa Indonesia itu tidak sekaya bahasa Arab ya, maka terjemahannya jadi panjang karena harus dijelaskan saudara laki-laki seayah seibu. Ya, akhun itu kan saudara laki-laki, syakik seayah seibu. Nah ini jelas ahli waris ya, tapi ahli waris ini ahli waris yang sifatnya potensial. Saudara ini bisa dapat, bisa enggak. Kalau ada anak laki-laki otomatis saudara nggak dapat, kalau ada ayah saudara juga nggak dapat kan gitu. Kemudian yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. Berarti siapa tuh Pak? Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. Berarti ponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. Atau bahasa Arabnya ibnu akhin syakik. Ibnu akhin syakik. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu. Nah, ponakan berarti ya, ponakan laki-laki. Ini juga salah satu ahli waris potensial. Yang ketujuh, saudara laki-laki seayah. Bahasa Arabnya akhun li'ab. Akhun li'ab, saudara laki-laki yang seayah, berarti lain ibu. Nah, berarti kan ayah ini pernah nikah 2 kali dari istri yang berbeda, punya anak yang masing-masing. Berarti mereka ini antar saudara adalah saudara seayah saja, tapi lain ibu. Nah mereka bisa juga dapat warisan. Ya, jadi kalau ada saudara seayahnya meninggal, nah dia bisa dapat warisan juga, ahli waris potensial ya. Berarti ini saudara tiri kan, kita sering menyebutnya saudara tiri karena beda ibu, walaupun ayahnya sama. Tapi secara warisan, nah saudara tiri ini bisa dapat ya, karena ada yang penting ada hubungan dari salah satu orang tua. Jadi saudara seayah atau saudara seibu itu dua-duanya bisa dapat. Jadi bukan hanya saudara yang seayah seibu, saudara seayah saja bisa dapat, saudara seibu saja juga bisa dapat warisan gitu. Jadi saudara tiri pun masih bisa dapat gitu, ahli waris potensial. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau ibnu akhin li'ab sama ya. Oke, kemudian saudara laki-lakinya ayah. Saudara laki-lakinya ayah. Berarti apa tuh? Paman yang seayah seibu dengan ayah. Nah, ini jadi terjemahan jadi panjang nih. Padahal bahasa Arabnya amun syakik, 2 kata doang tuh. Amun syakik. Terjemahan bahasa Indonesianya saudara laki-lakinya ayah yang seayah seibu dengan ayah. Jadi panjang Pak terjemahannya. Ya karena di kita kan paman itu semuanya paman, bahasa Arab kan beda. Kalau paman dari ayah namanya amun, paman dari ibu bahasa Arabnya kholun.
Nah ini amun, berarti saudara atau paman dari ayah, paman laki-laki, paman pasti laki-laki ya, paman dari ayah, amun yang syakik, yang seayah seibu dengan ayah. Berarti saudara sekandungnya ayah yang laki-laki. Nah, itu juga salah satu ahli waris ya, potensial. Tapi kalau paman dari ibu itu nggak ada tuh dalam daftar ahli waris. Ya, kholun itu nggak ada ya, adanya amun saja. Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya ayah yang seayah seibu, berarti anaknya paman. Anak laki-lakinya paman berarti apa? Sepupu. Sepupu ini secara mahram, mahram atau bukan Pak? Sepupu itu mahram atau bukan? Sepupu bukan mahram kan? Dia boleh nikah. Artinya sepupu itu boleh nikah dengan sepupu. Tetapi walaupun secara warisan dia ahli waris itu ya. Jadi tidak mesti yang mahram itu adalah ahli waris, tidak mesti. Karena ayat mahram dengan ayat waris itu berbeda. Walaupun sama-sama dalam surat An-Nisa ya. Kalau ayat waris itu kan ayat 11 dan 12 dalam An-Nisa. Ayat mahram adanya di ayat 22 dan 23 surah An-Nisa. Jadi ayatnya beda sehingga tidak selalu yang mahram itu adalah ahli waris. Ada yang ahli waris tapi bukan mahram, ada yang mahram tapi bukan ahli waris. Yang bukan mahram tapi ahli waris. Ya contoh ini, sepupu itu bukan mahram, boleh nikah, tapi dia ahli waris potensial ya. Ada yang ahli waris tapi bukan mahram. Contohnya siapa Pak? Ahli waris dia, walaupun bukan mahram. Nah, ayo Pak, yang bisa jawab boleh pulang duluan nih kayaknya. Ahli waris tapi bukan mahram. Contohnya adalah ya istri atau suami ya. Istri emang mahram Pak? Ya bukan lah. Kalau mahram kan nggak boleh nikah ya. Suami mahram bukan, makanya boleh nikah gitu. Karena mahram itu definisinya orang yang haram dinikahi. Makanya dalam madzhab Syafi'i sentuhan suami istri batal wudunya gitu. Kenapa? Karena bukan mahram gitu. Jadi mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Nah, itu contoh ahli waris walaupun bukan mahram karena ada hubungan pernikahan gitu. Oke, kemudian siapa lagi? Yang ke-12 saudara laki-laki ayah ya, saudara laki-laki ayah atau paman yang seayah saja. Berarti saudara seayahnya ayah gitu ya. Paman juga. Yang ke-13 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah laki-lakinya ayah yang seayah. Jadi sepupu dari saudara seayahnya ayah. Agak bingung gue ya. Anaknya sih ada bagannya. Nah, saya sudah share sebenarnya bagannya ke pengurus, nanti kalau ada yang gabung di grup WA-nya bisa dibuka tuh bagannya ya, biar lebih kebayang. Yang ke-14 suami, zauj, bahasa Arabnya zauj, suami ya. Kalau istri bahasa Arabnya apa? Zaujah, tinggal tambahin tak saja. Nah, 14 suami termasuk ahli waris. Nah, kalau suami ini ahli waris yang pasti dapat ya, bukan ahli waris potensial, tapi pasti dapat. Selama dia suami yang sah, maka tidak ada yang bisa menghijab suami dalam hak waris. Yang ke-15, nah ini yang sudah nggak ada zaman sekarang, sudah punah, yaitu laki-laki yang pernah memerdekakan budak atau mu'atik ya. Jadi kalau budak yang dimerdekakan oleh seseorang ya, maka budak ini kalau nanti mantan budak ini kalau nanti dia kaya raya kemudian meninggal ya, nggak ada saudaranya yang lain, nggak ada keluarganya, hidup sebatang kara tapi kaya raya, maka nanti warisannya jatuh ke orang yang pernah memerdekakan dia atau mu'tik. Nah, zaman sekarang sudah nggak ada ya. Itu 314 tuh. Oke, itu dari pihak laki-laki. Dari pihak perempuan kita baca cepat aja, anak perempuan, bintun ya. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibni. Yang ketiga ummun atau ibu ya. Yang keempat ibunya ayah, ummul abi. Ya, yang kelima ibunya ibu, ummul ummi. Nah, berarti kan nenek ya. Jadi nenek itu dari dua-duanya dapat, nenek dari ayah dapat, nenek dari ibu dapat. Tapi kalau kakek tadi hanya dari ayah saja, abul abi, bapaknya bapak. Tapi kalau abul ummi, bapaknya ibu itu bukan ahli waris, Pak. Jadi kakek itu hanya dari pihak ayah. Tapi kalau nenek, dua-duanya ahli waris. Nah, ini pengecualian, ya pengecualian karena biasanya keluarga yang kepada almarhum lewat perempuan itu bukan ahli waris. Pengecualian buat dua, yaitu buat nenek dari ibu, walaupun dari ibu kan tetap dapat tuh. Yang kedua, saudara seibu. Saudara seibu lain ayah, itu tetap dapat. Walaupun dari ibu ya. Yang keenam, saudari perempuan seayah seibu atau ukhtun syakikoh ya. Yang ketujuh, saudari perempuan seayah ukhtun liabin. Yang kedelapan, saudari perempuan seibu ukhtun lium. Yang kesembilan, istri atau zaujah. Yang kesepuluh, perempuan yang pernah memerdekakan seorang budak atau mu'tikoh ya. Itu 10 ahli waris dari pihak istri. Totalnya ada 25. 6 yang pasti dapat,
19 sisanya itu ahli waris potensial saja, bisa dapat bisa tidak, tergantung ada yang hijab. Nanti insya Allah kita bahas khusus tentang bab hijab ya, bab ahli waris yang bisa menghalangi ahli waris yang lain. Saya kira itu dulu, sudah jam 1 lewat kurang 7 ya. Selebihnya mungkin kalau ada pertanyaan saya serahkan kepada jamaah kalau ada yang bertanya. Fadhol. Ada? Silakan. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, kita sama-sama tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.